Jadi sebenarnya saya timbul pertanyaan, apakah Nabi Muhammad tahu tentang ajaran orang Kristen atau tidak? Karena yang Nabi Muhammad protes itu bukan ajaran orang Kristen. Yang diprotes Nabi Muhammad itu adalah ajaran sekte dari Maryam. Artinya sekte yang mempercayai bahwa Maria adalah Tuhan. Makanya kan dikatakan bahwa, Hai Isa, apakah kau dan ibumu, itu kan ayat apa itu? Nah, jadi di situ dulu di Arab itu ada sekte dan sekte Marianus. Maryam yang mempercayai bahwa Maryam itu adalah Tuhan. Itu yang diprotes oleh Nabi Muhammad sebenarnya, bukan ajaran Kristen. Ini suara apa sih? Ya jadi gini Pak Billy ya. Ini yang kami sampaikan ke teman-teman Muslim bahwa yang di Quran itu sebenarnya tidak menyasar ke kekristenan. Itu menyasar ke ajaran-ajaran sesat, sekte-sekte. Salah satunya yang menuhankan Maria, bahkan ada triteisme, subordinasionisme, monarkianisme, modalisme, Yohanes Pentekostal, kira-kira seperti itu. Ini yang sedang kami suarakan justru. Jadi yang ada di Quran, kayak di Al-Maidah, An-Nisa, itu misalnya kafirlah orang yang mengalahkan Al-Masih misalnya. Itu kan ajaran modalisme yang mengatakan Yesus adalah Bapa. Misalnya gitu. Jadi aku menemukan literasi yang sempat viral ya, yang mengatakan bahwa di dalam Ka'bah itu ada gambar Bunda Maria dan Yesus, dan yang dikatakan oleh beliau itu sebenarnya sangat tepat ya, cuman sebagian atau secara keseluruhan umat saudara-saudara dari Muslim sendiri itu menolak. Padahal kalau kita melihat di dalam Encyclopedia of Islam, Ka'bah yang dibawanya itu sumbernya kan ada itu, a short account on the early Muslim experience. Nah, di sini mengatakan bahwa Muhammad itu menghormati yang namanya gambar Bunda Maria. Itu. Jadi sangat tepat yang dikatakan oleh beliau, Bu siapa aku lupa namanya itu. Buya Syakur. Ya itu. Jadi itu sih. Jadi ini sebenarnya gambar dari yang dikatakan oleh Mas Bill itu tadi itu koliridianism gitu. Lanjut teman-teman. Aku mau tanya soal gambar Maria tadi boleh? Jadi begini ya, saya menjadi pertanyaan, itu gambar Maria dan Yesus di Ka'bah. Karena Ka'bah itu kan warisan daripada Quraisy, penyembah berhala. Kalau saya pendapat, itu hanya tafsiran. Sebetulnya itu gambar Semiramis dengan anaknya, ya, dengan Nimrod itu. Itu gambar mother and child itu jauh sebelum Kristen itu sudah ada. Ya. Itu Nimrod yang dipangku oleh Semiramis itu. Kalau itu sih jangan tanya ke saya, Pak. Itu sudah berdasarkan bukti dari Ensiklopedia Muslim. Saya nggak tahu itu. Ini Pak, menurut saya Pak Herman ya. Jadi gini, jadi Mekah atau Ka'bah itu bukan hanya tempat sesembahan orang Quraisy, Pak. Karena di sekitar Mekah itu ceritanya dulu banyak gujarat-gujarat, banyak pedagang-pedagang dari semua daerah. Dari India ada, China ada, dan mana. Jadi di situ banyak ditempatkan benda-benda pemujaan atau patung-patung pemujaan dari semua sektor, Pak. Termasuk sekte Maryam itu. Begitu, Pak. Jadi patung satu mewakili satu sektor, atau yang tertinggi di situ Dewa Hubal ya, untuk orang Quraisy karena dia memang dari tuan rumah paling besar itu. Seperti itu, Pak. Ya, cuma ya maksud saya kan sebelumnya Quraisy ya, tempatnya
ritual orang Quraisy kan sebelum Muhammad. Entar. Gini, menurut buku literatur Islam yang saya baca ya, kontroversi Islam awal, rekonstruksi sejarah Al-Quran, kaum revisionis dari Islam, yang mereka memang akademisi gitu ya, mereka lebih fair menjelaskan konteks Islam di abad awal. Mereka menjelaskan bahwa sebenarnya saat itu Jazirah Arab, terutama di yang Mekah itu, yang sekarang Ka'bah itu ada, itu sebenarnya bukan pusat benar-benar penyembah berhala semua, tidak. Di situ justru kaum monoteistik seperti Yudaisme, kekristenan itu sangat kuat. Jadi itu hanya framing saja. Bagaimana maksudnya? Tidak mengerti itu. Ada sejarah di mana? Ada buku di mana bahwa ada Yudaisme berkaitan dengan Ka'bah? Bukan berkaitan dengan Ka'bah, situasi di sini, Pak. Jadi yang digambarkan oleh Islam bahwa itu dulu Mekah, di situ pusat penyembahan berhala dan sebagainya. Ya memang ada. Tetapi orang-orang Yahudi juga banyak di situ. Kekristenan juga banyak begitu. Nah, termasuk sekte-sekte kekristenan yang salah, yang ajarannya salah juga banyak. Tetapi framing dari Islam kan sepertinya di situ pusat penyembahan berhala. Nah, itu framing. Nah. Enggak, saya tidak bicara soal Mekah tadi, soal di Ka'bah. Di Ka'bah itu ada gambar. Ka'bah itu kan dulu pusat pemujaan berhala oleh Quraisy. Jadi di situ ada gambar ibu dan anak. Bisa saja sebetulnya salah tafsir. Karena ibu dan anak itu kalau menurut ajaran berhala itu adalah Semiramis ya sama anaknya. Bukan kok. Yang Buya Syakur bahas itu konteksnya adalah Isa dengan Maryam. Dan itu ada literatur Islam, itu kitab apa namanya itu? Sayang dia nggak tunjukkan gambarnya kan. Penafsiran kan bisa beda. Ya kan dia sudah sebutkan kitabnya itu dari internal Islam. Ya mungkin. Kalau gambarnya sudah nggak ada, Pak, itu tulisan aja. Ada yang menuliskan tentang di dalam Ka'bah. Karena potret ibu menggondong anak itu, mother and child. Ya, kalau memang itu ada literaturnya ya, kitab apa yang Buya Syakur sebut itu justru membuktikan saat itu memang sebenarnya kekristenan ada di situ. Bercampur baur dengan sekte-sekte Kristen yang lain. Pak Herman gimana tadi Pak Herman? Lanjut ceritanya. Enggak. Menurut saya ada alternatif lain ya, karena gambar Maria dan Yesus itu kan itu ada hubungannya dengan kekristenan. Sedangkan di dalam Ka'bah itu sebelum Muhammad itu adalah dipegang oleh Quraisy, penyembah berhala. Gambar mother and child, ibu menggendong anak itu sebetulnya sudah ada jauh-jauh hari ya, karena itu adalah dari Nimrod yang digendong oleh Semiramis ya. Itu banyak ajaran-ajaran berhala ya, mother and child itu sudah ada baik di Yunani maupun di zaman Nimrod itu ya sangat awal sekali memang ada ibu menggendong anak gitu loh. Cuman mungkin ya ini mungkin karena dia kan nggak ada gambarnya, nggak ditunjukin. Mungkin saja Muslim ini salah menafsirkan bahwa itu dianggap Maria dengan Yesus. Gini Pak. Kalau misalnya gambarnya ditunjukin, ya otomatis murtad Pak. Kalau nggak ditunjukin ya langsung aja pada nggak percaya sampai seumur hidup. Kalau saya sih Ka'bah itu aku masih pegang ke Hindu ya. Itu Liga Yoni. Karena aku lihat dari patung-patung banyak, dari bentuknya, bajunya dan proses pemutaran juga itu larinya ke Hindu. Ajaran sama mirip itu dengan itu tadi apa Ron? Iya betul. Mirip. Di dalamnya itu kan kayak itu loh, apa yang di atasnya itu kan kayak apa bulat-bulat itu loh. Itu kan sebenarnya kan bekas itu dari Hindu. kendi-kendi itu apa cangkir apa cangkir itu apa namanya? Kurang tahu sih namanya itu. Pokoknya yang bulat-bulat itu kan. Iya. Nah, itu Hindu. Terus habis itu yang waktu beraji
yang di sekitaran Ka'bah itu sebenarnya itu kan bercampur-campur gitu loh Pak. Jadi yang apa dari peneliti tersebut itu banyak, akan ada yang beraliran Zoroaster, di situ ada, terus Kolidrianism itu ada, bahkan seperti Hindu itu pun ada semua, bahkan jadi makanya di sekitaran Ka'bah khususnya itu banyak patung-patung gitu loh sebelum Muhammad. Jadi kalau kalau yang aku tunjukin tadi itu data data primer berdasarkan fakta sejarahnya Pak. Jadi kalau misalnya Pak Herman mengatakan bahwa itu sudah ada zaman Nimrod, saya nggak tahu gitu. Karena Kalau yang saya tunjukin cuman dari ensiklopedianya Islam gitu. ini kan tadi yang saya bicarakan gambar ibu menggendong anak itu di Persia nggak ada itu. Di Hindu juga tidak ada konsep itu. Ya, hanya ada itu ya itu belajar berhala Nimrod sama ya ke Ya Kristen. itu kurang tahu kalau itu. Cuman tadi yang aku tunjukin ya cuman ensiklopedia dari sudut pandangannya mereka. Jadi yang mereka pandangin ya mau nggak mau kan pakai data primernya mereka gitu. Kalau misalnya berdasarkan Nimrod atau siapa, bakalan nanti ini apa dipertanyakan terus gitu. Itu dari mana kalau mengatakan bahwa itu dari Nimrod, dari literasi mana gitu. Meskipun Enggak. dia nanya tapi ditunjukin literasinya pasti ditolak. Sedangkan kalau dari literasinya mereka sendiri kan Hmm. udah nggak bisa ngomong apa-apa Pak. Gitu. Saya mengambil kesimpulan karena kalau Maria dengan Yesus itu kan bukan ajaran berhala gitu loh. Sedangkan di Ka'bah itu kan pusat daripada penyembahan Iya, berhala. karena Kalau kan di situ kan dulunya itu kan tempatnya aliran Marianisme itu Pak, Kolidirianisme itu. Jadi yang aliran Kolidirianisme yang perempuan-perempuan yang di Arab khususnya itu dia itu mempersembahkan roti kayak bulat tipis itu dipersembahkan ke patung Maria. Jadi ketika dia mempersembahkan roti tersebut itu mengelilingi Ka'bah. Itu udah pernah itu dijelasin sama Pak Grasa Pelo, dan itu pun yang aku lihat dari literasi itu yang itu aku dapat dari buku yang namanya Jesus in the Quran. Di situ tepat gitu loh. Bahkan yang dituduh oleh Quran sendiri yang mengatakan bahwa Isa dan Maryam itu dua dua Tuhan selain Allah, itu sebenarnya itu eh, kritikan Quran terhadap polidrianisme itu. Jadi sangat sangat salah mengatakan bahwa arus utama kekristenan yaitu khususnya ketika di Yerusalem dan Yunani itu tidak mengenal yang namanya menyembah Allah, Maria, dan Yesus. Itu enggak, hanya kolidrianisme. Kebetulan pada waktu itu tinggalnya di Arab termasuk di Mekah itu. penyembahan Maria saya kira sejak berdirinya Roma Katolik ya di tahun berapa 300 berapa itu Raja Konstantin itu memang Maria sudah dianggap hampir setara dengan Allah sendiri ya. Tapi itu tradisi dari Katolik sampai Katolik dengan Roma Iya, abad 11 tradisi. Pak. Abad 11 Katolik sudah Roma. dianggap juga sebagai bunda Allah dalam arti yang rupiah ya, literal. Ya, sehingga ada ajaran Ratu Surga. Ya, Ratu Surga itu seolah-olah istri Allah. Oleh karena itulah Muhammad itu menganggap bahwa ya ada suami istri Allah dan anaknya Yesus. Karena sejak abad keempat itu ya itu ajaran Maria yang disembah itu sudah mulai ada di Katolik itu Mariologi ya. Enggak seperti itu, Pak. Katolik Roma itu abad 11 ya, skisma besar antara Barat dan Timur. Akhirnya ada Ortodoks dan Maya.
Tapi terkait pengkultusan Bunda Maria yang berlebihan, itu eskalasinya sebenarnya tidak terlalu besar karena gereja sudah melakukan konsili, bahkan penyempurnaan rumusan Trinitas itu berjalan bersama dengan penegasan tentang Bunda Allah, ya, Theotokos. Tapi bukan, jangan diartikan Bunda Allah itu seperti yang Quran pahami, Pak, Maria itu istri dari Bapa, gitu kan? Tidak. Bunda Allah itu justru menegaskan, konteksnya menegaskan kemanusiaan Yesus Kristus. Itu mengambil dari Lukas 1 ayat Lukas 1 ya. Pak, itu menurut Protestan ya. Tapi kalau menurut Katolik ya. Oh, Protestan? Itu hasil konsili, Pak. Konsili belum ada Protestan, Pak. Konsili, Pak, masih konsili. Itu hasil konsili ekumenis. Bunda Allah itu dianggap Maria memang melahirkan Allah, karena Yesus itu juga sifat Allah. Tapi Protestan tidak percaya Allah nggak bisa dilahirkan. Enggak, gini. Saya hanya ingin meluruskan yang tadi Bapak sampaikan. Pertama, Katolik Roma bukan zaman Konstantin, tidak. Konstantin itu justru terkait mendirikan pusat kekristenan di Konstantinopel. Yang tadinya pusat kekristenan itu yang terbesar ada di Roma dan Alexandria. Setelah Yerusalem mereka tarik ulur, lalu pertobatan Kaisar Konstantin gitu ya, barulah dipindah ke Konstantinopel. Katolik Roma itu kan skisma besar di abad 11. Nah, jadi setahu saya yang saya pelajari, justru doktrin Theotokos itu sangat baik, menempatkan bukan pengkultusan terhadap Bunda Maria, tidak. Itu memang adalah salah-salah tafsir, jangankan tentang Bunda Maria, tentang Yesus Kristus saja, banyak sekali bidat-bidat Kristen yang menyalahpahami itu gitu loh. Tetapi sebenarnya itu bukan isu yang sangat besar gitu. Maka dari itu wajar saja Islam itu, Qurannya itu salah tembak. Karena kekristenan saat itu fix gitu loh, bicara tentang kredo, pengakuan iman, keesaan Allah, kemesiasan Yesus Kristus, Roh Kudus, jelas. Tidak ada di situ pengkultusan atau menuhankan Bunda Maria, tidak ada. Bahkan saya yakin gereja Katolik juga tidak pada posisi itu ya, kalau saya pelajari. Gitu sih Pak Herman. Ya silakan Pak Pitro, ini beliau lebih punya kapasitas, silakan. Apa itu maksudnya Theotokos atau Mater Dei atau Bunda Allah itu? Ya toh? Ketika disebutkan Bunda Allah, itu ada dasar biblisnya, ya. Elizabeth sendiri pernah mengatakan, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku, ya toh. Nah itu satu. Kemudian kalau orang Katolik percaya bahwa Yesus itu adalah inkarnasi firman Allah dan firman Allah itu adalah Allah, maka Yesus itu adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Maka wajar bahwa yang melahirkan inkarnasi firman Allah itu adalah Bunda Sang Allah. Dia disebut Bunda Allah karena firman Allah itu adalah Allah. Tetapi kami tidak pernah menganggap bahwa Maria itu Bunda Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya, dia tidak pernah melahirkan Bapa, dia tidak pernah melahirkan Roh Kudus. Dia hanya dalam konteks terbatas merujuk kepada Sang Firman Allah yang dilahirkan sungguh Allah dan sungguh manusia. Jadi Maria itu tidak pernah menjadi Allah walaupun dia disebut Bunda Allah. Kalau menurut Pak Petro itu gimana itu Pak? Tanggapannya terhadap Pak Buya Sakur, ada foto gambar Bunda Maria sama Isa di Ka'bah, itu gimana itu sebenarnya? Sekarang kan begini ya, pertama-tama sejarah dan literatur Islam ini kan unik. Mereka menciptakan cerita sendiri, menyimpulkan sendiri, memberitakan sendiri, kadang menyangkal sendiri. Gitu. Maka semua pembicaraan tentang Ka'bah dan Islam itu kita jatuh kepada suatu opini-opini dan pendapat-pendapat. Itu sebabnya tidak semua Islam menerima ceritanya Pak Ustadz itu. Gitu. Nah, masalah apakah itu benar atau tidak, kita tidak tahu persis. Ya. Tidak tahu persis, maka ada baiknya kita tidak perlu terlalu jauh mengomentari, artinya seolah-olah menyajikan data atau fakta. Karena mereka juga tidak punya data dan fakta tentang itu. Nah,
kemudian tiba-tiba menyandengkannya, mengaitkannya dengan Mariamis seperti itu kan. Itu pun tidak ada data yang akurat bahwa ada Mariamis di sana. Tentang apakah Mariamis itu juga adalah sekte Kristen yang menyembah Maria, tidak ada satu komunitas gereja ya pada abad katakanlah dari abad ke-5 ke-6, Islam muncul abad sekitar abad ke-7. Abad ke-7 itu gereja itu sudah kuat, sudah matang. Semua dokumentasi teologinya sudah tertata dengan rapi. Ya, tahun 300 gereja Kristen itu sudah mencapai puncak tertinggi dalam administrasi gerejawinya dengan 4 pusat kekristenan, yaitu Alexandria itu sekarang Mesir, ya, sebagai pusat intelektual spiritualitas gereja, Roma sebagai pusat pemerintahan gereja, Antioquia sebagai bunda atau awal beredarnya atau menyebarnya kekristenan diaspora, ya. Yang terakhir Konstantinopel sebagai pusat ibu kota pemerintahan imperium, gitu. Nah, kita kan kalau orang pintar saya pikir kita orang pintar lah semua, sudah tahu Zoom, sudah tahu googling segala macam, gitu. Semua dokumentasi gereja ini itu tertata dengan rapi. Apa imannya orang Kristen? Apa imannya gereja? Ya lihat saja Credo Nicea. Apakah di dalam Credo Nicea itu ada unsur menyembah Tuhan, Maria? Enggak ada. Kalimat pertama yang diawali dengan Credo itu adalah Credo in unum Deum. Aku percaya pada satu Allah. Ya. Inilah iman gereja dari sejak para rasul. Tidak ada Mariamis, tidak ada ini, tidak ada. Kalau bidat Pak Petro, bidat. Kalau bidat itu nggak bisa kita hitung, karena bidat itu macam, itu tidak mewakili. Sama ya. Itu, sama apa namanya, kitab-kitab agnostik itu loh, kayak kitab. Saudara, ya itu adalah konsekuensi logis akan suatu paham. Akan selalu ada komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok baru yang mencoba menghayati suatu iman dengan perspektifnya, gitu. Jadi kita kalau kita menghabiskan energi kepada bidat-bidat itu, ya kita tidak pernah kita menjadi mengaburkan yang intinya kekristenan itu. Jangankan bidat di zaman sekarang. Sekarang di antara kita pun ada bidat. Ya, artinya apa? Pemikirannya sendiri-sendiri. Enggak, maksudnya gini Pak Petro. Mohon maaf saya potong. Maksudnya begini. Jadi, apakah pada waktu itu ada kitab-kitab bidat atau kitab-kitab yang kayak misalnya kitab Thomas sejenisnya yang beredar di Mekah atau Timur Tengah dah? Yang diantaranya ada yaitu bidat yang atau sekte yang menuhankan Maria seperti itu. Biasanya yang kalau dia adalah kelompok bidat, ini adalah kelompok minoritas yang tidak pernah mendapatkan tempat publik. Itu logikanya kalau bidat, ya. Jadi ya seperti saya katakan tadi itu, kembali saja lihat apa imannya gereja di Roma. Apa iman gereja di Alexandria? Apa iman gereja di Antioquia? Apa iman di gereja Konstantinopel? Ya Credo Nicea. Ya kan? Credo Nicea. Nah, tentang Mariamis segala macam mungkin saja ada, ya. Bisa saja ada. Tapi kita tidak pernah tahu itu karena itu tidak pernah mewakili tentang kekristenan itu sendiri. Ya, kita sepakat lah bahwa di Quran atau cerita-cerita hadis, cerita Quran lah ya, tafsir-tafsir gitu ya. Itu tidak berbicara Kristen di situ. Ada sama sekali bicara mengenai Kristen, berbeda jauh. Ya, ada teman Muslim kita admit ya. Pernah nggak kalian kepikir atau membaca Santo Thomas Aquinas atau bapak-bapak gereja ya pernah juga menganggap bahwa Islam itu adalah bagian dari bidat Kristen. Ya, betul. Nah, toh? Ya. Jadi ini adalah semua konsep yang tidak terinstitusional, yang liar segala macam, gitu. Kalau bicara
akhirnya kan banyak orang berbicara tentang bidat, ya. Seolah-olah bidat itu adalah bagian penting integral pada perjalanan sejarah gereja. Enggak, kelompok bidat ini tidak pernah menjadi apa ya, publik figur. Ini hanya kelompok-kelompok rahib-rahib apa, para pertapa-pertapa itu yang menyendiri-menyendiri, ya. Itu ada sih ada. Maka kalau saya sendiri sih tidak terlalu yakin di sana ada pernah gambar Bunda Maria, ya. Kenapa? Kalau Ka'bah itu adalah rumah ibadat katakanlah orang non Kristen, ya. Sementara gereja itu kan jelas struktur rumah ibadat orang Kristen itu gereja. Ada ruangan Maha Kudus, ada ruangan panti imam, ada bagian umat, gitu. Dan tidak boleh kita tidak pernah berbagi panti atau ruang Maha Kudus dengan kaum kafir, gitu. Sampai sekarang mana pernah orang Protestan bisa mempersembahkan Ekaristi di gereja Katolik, atau orang Katolik mana pernah bisa mempersembahkan Ekaristi di gereja Protestan, gitu. Walaupun sekarang mulai ada doa bersama, ada ini. Pada zaman dahulu nggak ada itu. Jadi setiap gereja itu sudah ditahbiskan, disucikan khusus untuk itu, untuk kurban Ekaristi. Bahkan tidak semua orang bisa naik ke panti imam itu, ke altar yang imam ada. Gereja Ortodok Timur saya pikir lebih strict lagi, bahwa ada ruangan di mana hanya imam yang bisa masuk, tidak boleh siapapun masuk. Nah, bagaimana mungkin ada orang Kristen secara resmi menempatkan bagian peribadatannya di Ka'bah? Bagi saya itu cerita dongeng, gitu. Saya rasa gini Pak Pitro, bukan berarti orang Kristen ibadah di situ, bukan. Tapi memang suku-suku Quraisy itu merupakan suku-suku sinkretisme, di mana mereka itu menggabungkan semua kepercayaan yang ada di Jazirah Arab itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita melihat rekam jejak adanya Nestorian di situ, paman-paman daripada istri Nabi Muhammad itu adalah seorang Nestorian. Nah, itu membuktikan bahwa ada rekam jejak sekte-sekte Kristen yang mungkin menyimpang di situ. Nah, bisa jadi itu diadopsi oleh suku-suku Quraisy dan mereka menggambar itu untuk istilahnya menggabungkan semua kepercayaan yang ada di daerah Arab itu ke dalam satu tempat itu. Baik yang 360 patung berhala yang apa namanya yang dikatakan oleh Buya Sakur sebagai 480 maupun gambar-gambar lain gitu. Tapi kalau patung-patung lain, karena memang Islam anti terhadap patung, makanya mereka hancurkan. Sedangkan gambar daripada itu sebagai bentuk penghargaan daripada paman dari istrinya Nabi itu, juga menunjukkan sebagai kedekatan, mengingatkan di mana waktu Baginda dikejar-kejar oleh orang Quraisy, ada seorang raja yang tanda kutip Kristen yang bisa yang menyelamatkan Baginda dari kejaran suku Quraisy itu. Itu saya sudah mencantumkan link di situ, juga sepertinya tidak menyangkal narasi daripada Buya Sakur tersebut, tapi dia bilang bahwa memang sebenarnya kekristenan dengan Islam itu begitu dekat gitu. Hanya ketika ke depan seperti bola salju yang bergelinding, banyak narasi-narasi yang disisipkan untuk seperti ada kebencian, di mana ada mengingatkan perang salib dulu gitu. Jadi begini, seperti istilah Nestorian, ya, kemudian pamannya Siti Khadijah yang promo atau imam Nestorian, ini semua tidak pernah mendapat validasi dari kekristenan, dari gereja sendiri. Ya. Jadi kita harus punya pemikiran bahwa gereja zaman dahulu itu
hierarkinya seperti gereja Katolik sekarang, gereja Ortodoks ya. Tidak ada tiba-tiba menjadi pendeta. Tidak ada orang tiba-tiba tanpa apa jadi imam, misalnya nggak ada. Semua imamnya suatu gereja itu tertata keuskupannya, dan dia hanya melayani jemaat di bawah keuskupannya. Ya, itu satu. Tidak ada validasi dia misalnya dari keuskupan mana, apa nggak ada. Itu hanya seperti saya katakan tadi, itu menjadi suatu narasi fiktif yang menjadi seolah-olah sangat faktual. Tapi memang terserah, karena memang kita tidak punya Islam itu sendiri tidak punya data yang akurat tentang sejarahnya, ya akhirnya kita bermain ini. Kemudian tentang Nestorian, ya Nestorian itu sebenarnya dalam perkembangan teologi sekarang bukan bidat loh. Ternyata kesalahpahaman ya, dalam kristologi, dan Nestorian tidak pernah menganggap Maria sebagai Tuhan. Gitu. Kalau ini misalnya dianggap ya memang benar-benar, bahkan saya mohon maaf Pak Petrus, saya tahu itu memang nggak pernah mereka menganggap Tuhan. Kalau ini misalnya bahkan mereka menekankan kepada kemanusiaan Yesus. Kalau yang menganggap Maria sebagai Tuhan itu bidat sikroladianisme, yang mereka membawa patung Maria mengelilingi Ka'bah beberapa kali. Begitu. Kalau saya melihatnya seperti ini, saudara, ya, karena ada kesalahan satu ayat, satu kitab tentang Trinitas kita, di mana di ayat suci mereka itu disebutkan Allah, ibunya Yesus, Maria, dan Yesus sebagai 3 Tuhan. Dalil ini tidak mendapat konfirmasi dari iman resmi orang Kristen, lalu dicari ide baru dan kita kejebak. Kejebaknya di mana? Kejebaknya kita mencoba menghadirkan sekte atau paham atau kelompok bidat yang menuhankan Maria. Tapi tidak pernah Kristen menuhankan Maria. Ada telepon masuk ya? Bahwa Maria menjadi pusat spiritualitas gereja sejak penyaliban, itu ya. Maria memang menjadi pusat spiritualitas gereja. Maria menjadi sumber rohani gereja. Ketika Yesus berkata, ibu itulah anakmu, anak itulah ibumu. Ini konteksnya Maria disebut bunda gereja. Ya, saya tidak mempermasalahkan itu. Karena kita fokus kepada rekam jejak yang ada di dalam Ka'bah itu. Sekaligus maksud catatan bagi Pak Herman tadi itu. Ini konteksnya dia disebut bunda gereja. Kenapa? Karena kita semua adalah gereja, dan Yesus mencintai ibunya, dia akan pergi ke surga, dia menyerahkan ibunya kepada saudara-saudaranya. Inilah ibumu, ibu itulah anakmu. Nah, sejak Gini Pak Petro. Kembali Pak Petro. Jangan meluas kemana-mana lah. Yang kita bahas itu sebenarnya itu berbicara tentang sekte. Jadi kalau yang saya dengar dari pernyataan Pak Pietro, ini berdasarkan sudut pandang gereja arus utama itu. Sedangkan kalau yang dilihat dari situasi khususnya dari sudut pandangnya mereka ini kan sebenarnya itu sudah dikonfirmasi sendiri, yaitu dengan Santo Epiphanius, di mana Santo Epiphanius itu pun juga mengatakan bahwa ada salah satu sekte yang menuhankan Maria, gitu, yaitu sekte Kolirianisme, gitu. Nah, ini yang ditantang oleh Epiphanius, gitu, dan itu pun juga saya melihat bahwa yang dilakukan oleh Epiphanius itu sebenarnya itu menyanggah bahwa yang dilakukan oleh mereka itu hanyalah kesesatan, gitu loh. Dan itu pun tidak ada kaitannya sama sekali. Bahkan yang dilakukan oleh Kolirianisme ini suatu kebablasan, gitu loh. Nah, jadi
saya ya yang dikatakan oleh Pak Petro, saya setuju gitu loh. Cuman kolidrianisme ini kayak apa ya? Kebablasan gitu Pak intinya gitu. Bahkan kalau berbicara tentang credo-nya dari Arustama sendiri itu mengatakan bahwa dari catatan Epiphanius itu mengatakan bahwa oleh karena itu ya Bapa. Nah, sedangkan kalau dari versi kolidrianisme itu mengatakan oleh karena itu ya Bunda Maria. Jadi itu. Jadi bagi sudut pandang kolidrianisme ini sendiri, mereka itu lebih menuankan Maria daripada menuankan anaknya yang tunggal itu, Pak. Itu. Dengan adanya gambar dalam Ka'bah itu menambahkan nilai historis tentang eksistensi daripada Maria dan Yesus. Walaupun akhirnya dikaburkan. Karena mungkin bisa jadi sentimen Bisa juga agama. begini, saudara Tampan, ya toh. Saya malah punya perspektif lain. Cuman kita nggak tahu itu gambar Bunda Maria yang bagaimana ya. Kalau memang gambar Maria yang kanonik ya, artinya Maria yang selalu digambarkan bersama dengan Yesus ya, karena tanpa kalau dalam ikon-ikon lama, ikon tradisionalis, Maria baru punya arti kalau ada Yesus. Itu makanya dalam ikon-ikon selalu Yesus dan Maria, Yesus dan Maria ya. Nah, kalau yang ini saya pikir ya apa mungkin adalah benar kalau memang mungkin adalah Waraka itu adalah Imam Nestorian dan Sri Baginda itu pernah menikah dengan Khadijah yang Nestorian. Untuk orang bisa menikah dalam gereja Kristen pada saat itu harus mengikuti hukum gereja bahwa apa itu orang Kristen hanya boleh menikah dengan orang Kristen secara Kristiani. Maka besar kemungkinan udah pasti bahwa Sri Baginda itu adalah penganut Kristen karena dia menikah dengan gadis wanita Kristen. Maka wajar kalau di awal-awal permulaannya gelombang ini atau kelompok ini pernah dianggap sebagai kelompok heretik Kristen. Jadi gini Pak Pitro, kita flashback ke tentang adanya gambar daripada Maria dan Yesus bersamaan ya. Walaupun nilai teologisnya saya lebih condong kepada nilai-nilai historisnya ke dalam itu. Yang pertama seperti penekanan saya di awal, memang Quraisy itu adalah bangsa politeisme atau sinkretisme. Mereka tidak pernah menolak Tuhan atau kepercayaan lain, makanya mereka mengakomodir semuanya. Tetapi kedatangan Muhammad, dia ketika dia menyatukan semua paham-paham itu ke dalam konsep dia, ya dalam bentuk tauhid dia istilahnya. Akhirnya dia hanya menyingkirkan patung-patung berhala yang dia tidak percayai. Nah, kembali kepada gambar tersebut, saya selalu meng-highlight, memberi penekanan bahwa bisa jadi adanya bidat-bidat di sana, tapi tetap menekankan daripada eksistensi Maria dan Ibu Yesus. Atau bisa jadi di sana juga sudah ada Kristen-Kristen Ortodok yang memberi penekanan di sana. Kan Baginda itu atau Muhammad itu pada abad ke-7, sedangkan kekristenan Ortodok sudah ada abad keberapa. Silakan Pak. Jadi seperti saya katakan tadi itu, karena data-data historikal agama tetangga kita ini semuanya adalah yang tidak bisa dikonfirmasi. Jadi kebanyakan adalah bermain di ranah dalil melawan dalil, ya. Apakah dalil itu adalah sesuatu yang benar atau tidak, nggak penting, ya. Nah, maka juga logika umum, ya. Kalaupun ada Maria Miss di Makkah itu,
Maria, seperti saya katakan tadi itu, yang namanya bidat, heretik, apalagi jelas-jelas menuhankan Maria, itu sudah bukan Kristen, gitu. Kalau itu sudah bukan Kristen, ya, itu tidak mungkin menjadi pandangan umum masyarakat Makkah. Ya, tidak mungkin menjadi pandangan umum masyarakat Makkah tentang kekristenan. Jadi saya tetap konsisten bahwa memang ada kesalahpahaman Sri Baginda melihat orang Kristen yang menghormati, mencintai Bunda Maria, lalu menganggap kita menuhankannya. Ya sama seperti saudara kita tadi kan, kita Katolik menuhankan Maria gitu. Nah, ya, Katolik tidak pernah menuhankan, walaupun saya sebagai seorang Protestan, tapi saya tidak pernah menemukan sumber-sumber yang menyatakan Martin Luther sampai akhir hayatnya adalah seorang yang mencintai Bunda Maria. Tidak pernah, Katolik tidak pernah menuhankan daripada Maria, hanya bidat yang tadi saya dan David tadi itu yang Nakdiknom itu menyebutkan apa namanya sikrol apa tadi Pit? Katakanlah Marianis kali ya, karena saya baca itu Marianis namanya kan. Ya, itu yang dia koleridianisme. Dia membawa patung Maria mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali itu. Nah, itulah yang pernah juga di blow up oleh Pak Bambang Norsena. Bisa saja. Karena ini kan berbicara tentang masa lampau di mana kita tidak punya data yang akurat. Ya toh? Bisa saja ada. Tapi ketika dikatakan bisa dalam literatur Kristen juga membicarakan tentang bidat itu juga. Betul. Maka saya katakan tadi itu dengan data yang minim, kita hanya bisa mencoba mereka-reka, ya, mereka-reka. Apapun rekaan kita itu, yang namanya bidat, ya, tidak pernah menjadi bentuk publik atau gambaran publik dari satu yang mayoritas. Seperti di Indonesia, ya, mungkin ada Muslim yang golongan-golongan yang sekte-sekte kecil, ya toh. Tapi kita nggak pernah menjadikan itu menjadi acuan kita untuk mengenal Islam. Kita selalu mengambil apa arus utamanya. Maka saya tetap dalam pandangan saya bahwa itu ayat memang bermasalah, ya. Dia salah memahami kekristenan, ya, menganggap orang Kristen menuhankan Maria karena orang Kristen sangat mencintai Yesus dan mencintai ibunya. Dan bahkan seperti tadi itu ada banyak gelar-gelar kepada Bunda Maria yang diberikan, Ratu Surga, ya, Bunda Gereja, semua itu bisa dijelaskan secara biblis. Tetapi orang yang tidak pernah mau baca dan belajar kan hanya menangkap saja, oh, Hawa baru, gitu, oh, adalah dituhankan, oh, didewikan, segala macam. Tapi mereka tidak pernah tahu maksudnya apa. Jadi pendapat saya tetap bahwa itu adalah kitab yang bermasalah, yang tidak mengetahui apa yang diucapkannya, asal diucapkan saja, akhirnya babak belur, ya, tidak bisa divalidasi dengan data dokumen gereja yang resmi. Nah, akhirnya kita digiring kepada tadi itu, ya, kepada satu sekte-sekte bidat yang sama sekali tidak punya pengaruh apapun, ya, lalu dianggap itu seolah-olah mewakili kekristenan pada saat itu, dan menjadi fokusnya sang sembahan mereka itu untuk mengoreksi kita. Demikian. Tapi begini Pak Petro, dengan adanya data-data itu kita baru terbukakan sebenarnya fitnahan-fitnahan yang ditujukan kepada kita, ke kekristenan yang sejati. Sebenarnya mereka salah alamat. Dengan adanya data-data seperti itu yang sebenarnya tuduhan tentang orang Kristen bertuhankan tiga dengan maktubkan dari dalil-dalil Quran mereka, sebenarnya itu bukan ditujukan kepada kita sebagai orang-orang yang menganut pandangan Konsil Nicea, begitu. Sebenarnya itu pandangan yang seperti dinyatakan oleh David tadi, orang-orang yang memang bidat itu. Jadi kita bersyukur dengan adanya keterbukaan informasi seperti ini.
dengan adanya Terus penterjemahan. bagaimana kalau begini, Bang Tampan? Jangan-jangan beliau pun tidak tahu Marianis itu kan? Betul. Kita aja yang mau kita saja yang mau mencocok-cocokkannya. Oh, mereka membicarakan ini, padahal dia pun nggak tahu itu. Iya, mereka sebenarnya mereka itu tidak tahu kalau yang mereka itu salah. Sebenarnya orang Kristen itu tidak pernah. Nah, Bahkan ada pemikiran mereka salah karena mereka menganggap Marianis itu sebagai pandangan Kristen yang benar, atau memang karena mereka tidak tahu tentang kekristenan tentang Maria. Karena gini, salah sangkanya mereka, lalu mereka berdampak pada fitnahnya kepada kita, lalu mereka menerjemahkan Quran mereka dengan istilah Trinitas. Itu karena adanya bidat-bidat yang menjumpai mereka, sekte-sekte sesat yang kalau saya sih bukan saya menyalahkan atau menolak, tetapi saya menjadikan ini salah satu pandangan yang tidak wajib benar, gitu. Kenapa? Ini nggak apa-apa. Maksud saya tidak berarti salah juga, bisa ya, bisa tidak. Kalau saya justru melihat pandangan lain bahwa ini kasusnya sama seperti pada malam hari ini, gitu. Oh, Katolik menuhankan Maria. Gitu. Padahal tidak. Yang menuhankan Maria itu adalah padahal Sri Baginda juga mengatakan itu. Padahal dia tidak tahu Maria yang kita sebut-sebut itu, Sri Baginda tidak tahu, ya, tidak berhubungan malah, ya, karena kelompok nggak terbaca itu. Bagi kita kan Maria itu adalah wanita terhormat yang pernah melahirkan kemanusiaan Yesus. Iya, bahkan lebih terhormat, bahkan tampaknya lebih terhormat dari kerubin dan serafim. Ya, orang nggak percaya nggak apa-apa kan, tapi tidak perlu harus melecehkan gitu. Namanya juga kepercayaan, gitu. Kalau mereka tidak percaya bahwa Maria lebih terhormat dari kerubin dan serafim, ya nggak apa-apa, itu. Nanti kan tinggal kita buktikan di surga. Kalau kita yang salah, ya syukurlah dia bisa bahagia kan. Kalau saya yang benar, ya nggak apa-apa. Orang sama-sama Bunda kita kok, gitu. Makanya saya tadi berpendapat itu bukan Maria dengan anaknya. Saya bisa share screen nggak nih gambarnya nih? Ya, silakan. Silakan Pak Irfan. Ya, kelihatan nggak itu? Ya. Kelihatan kan? Itu adalah Pak Herman, ini bukan gambar, ini patung. Jadi yang dibicarakan Ustadz itu adalah ikon, gambar. Karena zaman di gereja timur itu tidak punya tradisi patung. Ini patung dari Eropa ini. Ini kan ini, tadi kan saya ngomong di Ka'bah. Di Ka'bah itu kan ajaran berhala itu adalah Semiramis sama Nimrod, bukan Maria sama Yesus. Karena itu kan mereka penyembah berhala. Ini mah yang sering digunakan orang Seksiopa, Jiswatebu. Kayak begini ini. Jadi sebetulnya bukan dan Yesus, ini Semiramis sama Nimrod, ini gambarnya juga banyak. Ini yang mungkin Pak Pendeta, ya kan bisa saja saya bikin Lina dan Petrus, ya kan? Namanya juga ikon, tengok tangannya. Tapi kalau orang Kristen boleh juga menganggap ini gambar Maria dan Yesus. Yesus itu pakai mahkota sebagai raja dengan dua tangan diangkat itu kristologinya itu. Dia sungguh Allah dan sungguh manusia. Ini ya, saya pikir kita salah menang. Kita ini semua, saya pikir kita ini salah menanggapi konteks yang literatur Islam jelaskan. Yang Buya Syakur sampaikan itu kan dari kitab apa, itu kan nggak jelas ya, kitab abad. Mungkin 500 tahun setelah Muhammad kali. Apa itu dasarnya ya. Tapi kalau para akademisi Islam itu kan mendasarkan kepada keterangan dari Sirah Nabawiyah dan juga hadis. Jadi gini loh, Islam itu selalu saat itu mencoba merekonstruksi kisah-kisah di zaman Muhammad. Rekonstruksi kisah itu dari mana? Nah, itu hanya berdasarkan Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah siapa yang menulis? Ya, mereka meyakini itu Ibnu Ishaq ya, itu tahun 150 Hijriah.
atau 767 Masehi. 150 Hijriah berarti ya sekitar berapa itu? Berapa 100 tahun setelah Muhammad lahir kan? Nah, yang jadi masalah tulisan dari Ibnu Ishaq ini, Sirah Nabawiyah itu tidak ada data aslinya. Yang kita nikmati sekarang, yang kita baca itu dari Ibnu Hisam 218 Hijriah, berarti jaraknya sekitar 68 tahun. Dan jadi masalah kedua, Ibnu Hisam itu tidak pernah bertemu Ibnu Ishaq. Ya, ini kalau saya baca di bukunya Munim Siri ya, Kontroversi Islam Awal. Akar masalah dari Islam merekonstruksi sejarahnya sendiri itu tidak ada literatur yang valid, yang bisa dikonfirmasi. Tadi Pak Pitro sudah menjelaskan. Nah, jadi yang dikatakan oleh Islam, klaim apapun itu untuk zaman sekarang itu hampir mustahil bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Sebenarnya Islam itu sudah mulai kehilangan dasar atau pembenaran atau justifikasi dari kritik sejarah. Tidak inline dengan data sejarah. Jadi orang-orang Islam, para sarjana Islam itu sulit sekali merekonstruksi. Rekonstruksi itu ada dua hal ya. Rekonstruksi sejarah Islam sendiri dan rekonstruksi isi dari yang ada di dalam Quran dan hadis. Kalau kekristenan, misalnya dalam tulisan Lukas ya di Lukas dan Kisah Para Rasul, kisah-kisah itu bisa direkonstruksi menggunakan data arkeologi. Betul nggak sih yang diomongin Kisah Para Rasul ini? Ada berapa kota itu kan si Lukas itu kan jelas tuh dia menuliskan ada berapa kota, Paulus berkeliling, Petrus dan sebagainya. Kemudian ada kalau zaman dulu kan pemerintah Roma menunjuk si kayak Pontius Pilatus sebagai prokurator atau apa, itu jelas. Tetapi dunia di abad modern ini benar nggak sih yang Kristen tuliskan itu, yang Lukas tuliskan itu menyebut istilah misalnya prokurator namanya Galio. Apa benar? Pontius Pilatus juga belum bisa dibuktikan. Baru bisa dibuktikan saat ada data arkeologi, ada keping koin yang menuliskan ya di abad 1 itu ada prokurator namanya Pontius Pilatus. Terus ada inskripsi Galio. Artinya apa? Kisah yang di dalam Alkitab bisa direkonstruksi meskipun tanpa Alkitab. Menggunakan data yang lain. Nah, yang jadi masalah, isi dari Quran itu tidak bisa direkonstruksi. Jangankan isi yang di Quran. Sejarah Islam saja, termasuk eksistensi Muhammad, itu direkonstruksi sulit sekali menggunakan bukti-bukti eksternal. Jangankan bukti eksternal, bukti internal pun tidak kuat. Nah, ini pernyataan dari para sarjana atau Islam yang mereka menyebut dirinya kaum revisionis, bukan tradisionalis Islam. Mereka lebih terbuka dan lebih jujur. Bahkan mereka mengatakan bahwa Islam ini sebenarnya adalah awalnya sama dengan sekte Kristen yang memang mengusung tema-tema monoteisme, kira-kira seperti itu. Nah, mereka lebih jujur. Sampai mereka bahkan pada tahap mengkaji mengenai makna al-din atau yang diterjemahkan ke dalam kata agama. Jadi, yang disampaikan oleh Buya Syakur itu masih sangat jauh dari kata ideal. Itu hanya sebuah klaim dari internal Islam. Tapi kalau dihubungkan dengan data-data sejarah Islam, sejarah yang sifatnya ini keilmuan, hampir mustahil kebenarannya bisa didapatkan, termasuk cerita itu. Contohnya begini, tadi yang semalam kita awal membahas surat Muhammad untuk Heraklius. Jadi ada kecenderungan, apa isi surat itu gitu kan? Isi surat itu sebenarnya ingin menguatkan kenabian Muhammad, sehingga ada cerita tentang bahwa Heraklius ini diberikan surat oleh Nabi Muhammad yang intinya, saya ini Nabi, kamu harus bertobat, harus kembali ke jalan yang benar loh. Ini dikritik oleh para sarjana, bahkan para ilmuwan Kristen saat ini loh. Heraklius saat itu Kristen yang sejati. Dia mengetahui dengan baik tentang doktrin kekristenan.
bagaimana mungkin sebuah surat dari Muhammad di Mekah sana, dia masih dalam tanda kutip sebagai raja kecil di Mekah, kok bisa memberikan ultimatum seperti itu? Bahkan di dalam isi suratnya menegaskan nabi-nabi ini adalah dari bangsawan. Ini seperti beberapa keterangan orang Yahudi yang mengatakan nabi itu pasti dari kaum orang kaya, gitu kan, kaum bangsawan. Karena Muhammad saat itu memang sedang menjadi raja baru, gitu seperti itu. Nanti dikritik nggak bisa-bisan oleh orang Kristen loh, itu tidak sejalan. Musa itu dari budak loh, Harun itu dari bangsa budak, dari kaum budak saat itu. Abraham pun bukan orang kaya, ya apalagi Yesus Kristus. Jadi ada framing, ada mencoba menurut para kritikus dari luar Islam, seperti framing ini cerita yang difabrikasi atau dibangun ratusan tahun setelah Muhammad, yang oleh kaum revisionis Islam ini dianggap sudah merusak keoriginalitasan Islam. Jadi ternyata di dunia internal Islam pun itu belum sepakat. Nah inilah karena mereka terlambat sekian ribu tahun, mereka menutup diri dari audit eksternal. Audit eksternal nggak mau, audit internal nggak melakukan. Kalau kekristenan silakan saja diaudit habis-habisan. Ini perbedaan yang mencolok. Jadi saya mengutip perkataan teman saya si Joker swasta ya kalau lagi debat. Bisa jadi musuh Islam adalah bukan di luar Islam, tapi musuh Islam adalah internet. Ya gitu sih dari saya. Jadi sebenarnya nggak ada data yang menarik ya dari cerita Buya Syakur. Gitu. Kalau teman-teman Muslim di sini silakan dibantah. Islam di Quran itu memang tidak mempunyai nilai historis ya. Jadi Quran itu kan disusun dari yang mulai terpanjang sampai yang terpendek begitu saja. Banyak yang bersifat comot-comot ayatnya. Jadi tidak ada suatu kronologis sama sekali. Memang, Pak. Kaum revisionis itu lebih berani mengatakan Quran itu karya sastra. Kalau karya sastra bisa begini, Pak. Pendekatannya begini, ingin mengatakan meja itu keras, tapi kalau karya sastra itu bisa mengatakan meja itu sangat lembut, saking lembutnya sehingga sulit untuk dipatahkan. Itu salah satu tulisan sastra. Nah, ketika Islam menuding-nuding kekristenan atau apapun itu tidak monoteisme, sebenarnya ingin mengatakan kekristenan adalah monoteisme. Kira-kira seperti itu kalau para kaum revisionis itu ingin mencoba, mereka tidak kehilangan keimanan Islamnya loh. Bahkan kaum revisionis itu mengatakan bahwa sebenarnya di abad awal Islam itu lebih dianggap kalau di dalam kekristenan itu suara kenabian gitu loh. Makanya kekristenan tidak terlalu terganggu ketika di zaman Muhammad. Gesekan dengan dunia Kristen itu karena masalah politik. Ketika Muhammad sudah meninggal, Islam tidak lagi murni kepada masalah agama, tapi masalah kekuasaan. Gitu. Ya. Di Islam politik dan agama kan jadi satu. Kepala agama sama dengan kepala negara tuh. Beda di kekristenan, beda. Saya juga heran nih ya, buku-buku sekelas dari Munim Siri ini kenapa bisa diterbitkan di Indonesia? Ini tajam banget loh. Tapi ininya apa? Kata-kata pengantarnya juga keren-keren. Ini profesor dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Amin Abdullah ini yang dikasih pengantar. Tapi Munim Siri ini memang sarjana Islam, dia dari Indonesia, tapi memang dia dosen di Islamologi di Amerika sih. Kembali tadi mengenai sejarah si Muhammad ini ya, kan dia mengenal kekristenan itu kan terutama kan dari Warakah ya. Warakah itu kan historian itu kan tidak percaya Yesus itu sebagai Allah. Jadi sudah jelas inti pokok pengetahuan Muhammad mengenai kekristenan itu terutama dari Warakah. Kedua dari perjalanan dia dalam perdagangan, dia kan pergi kemana-mana, ya mungkin dia juga hanya mendengar, dia kan tidak bisa membaca ya. Tetapi banyak yang dia dengar itu adalah cerita-cerita dongeng ya, yang seperti Yesus itu bisa mengembus tanah ya dari Deuterokanonika ya. Sehingga
banyak penyimpangan yang dia sudah diterimanya ya karena dia memang tidak membaca kitab. Bukan Deuterokanonika ya, apokrifa. Apokrifa ya, boleh apokrifa ya. Jadi oleh karena itu di dalam Quran itu ya memang banyak yang bersifat dongeng ya. Jadi dia tidak bisa membedakan karena dia memang tidak bisa baca Alkitab dan Alkitab bahasa Arab juga belum ada waktu itu ya. Jadi ya sumber utama dia adalah ajaran Nestorian ya, bidat yang tidak percaya Tritunggal sudah jelas. Ya menurut saya itu dia itu monoteistis ya dari belajar dari Warakah gitu aja sih. Kalau tidak salah Warakah dan Khadijah juga yang pertama yang mengakui kenabian dia kan, bukannya orang lain, mereka berdua yang mengakui. Tapi Warakah tidak pernah mengatakan bahwa yang di Gua Hira itu adalah Jibril, nggak ada. Muhammad juga nggak tahu itu Jibril, Khadijah juga nggak tahu Jibril, Warakah juga tidak tahu itu Jibril. Maka sampai sekarang di Quran kan tidak ada sebetulnya ayat aslinya yang mengatakan itu Jibril. Tapi Warakah mengatakan itu Namus, ya Namus kayak yang dulu pernah ketemu dengan Musa katanya. Itu yang ada di Sirah Nabawiyah ya. Ini jelas ya nggak ada saksi bahwa dia itu nabi. Mereka yang mengaku itu Khadijah yang pertama kali itu pun di atas pahanya dia mengaku bahwa itu malaikat. Tapi ya yang menjadi pertanyaan itu adalah malaikat tidak tahu bahwa Muhammad tidak bisa membaca, itu kan agak aneh ya. Dari pula itu saya udah pernah debat dengan Islam mengatakan bahwa itu bukan Gabriel ya. Ya, Gabriel bukan Jibril itu bukan Gabriel karena Gabriel mengatakan ya anak yang kau lahirkan itu adalah anak Allah. Sedangkan Jibril mengatakan Allah tidak beranak, tidak memperanakkan, itu udah jelas bukan ya. Jadi nggak jelas ini apakah Jibril atau jin atau apa yang bertemu di Gua Hira itu. Kita harus hati-hati juga sih mengatakan Nestorian itu. Jangan mendikotomikan Nestorian itu ini Pak sebagai bid'ah ya memang di Konsili Efesus 431 ya sebelum konsili Konstantinopel konsili apa sih 451 saya lupa itu memang si Nestorian ini si siapa sih nama uskupnya nih Nestorius. Iya memang gini Pak ya kita mesti jujur ya di internal kita saat itu kan memang alat tulis itu minim ya tidak semua orang membaca ajaran para rasul itu belum bisa terdistribusi secara masif bapak-bapak gereja pun masih belum belum tebal sekali di dalam contohnya begini apakah kita mau menghakimi si Origen itu sebagai bid'ah dan masuk neraka kan tidak seperti itu cara berpikirnya. Ya dia subordinasionisme. Bahkan Origen dia yang menginventaris 27 kitab PB dan membagikan ke banyak gereja, menelurkan lebih dari 2.000 karya teologi. Tapi ada kalanya memang ada perbedaan-perbedaan itu. Memang gereja kita, kekristenan itu berproses iman yang secara natural melibatkan manusia di dalam memproses gitu loh. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang bim salabim supranatural tiba-tiba penulis Alkitab matanya putih kemudian lutut tangannya digerakkan oleh Roh Kudus tidak seperti itu caranya. Pewahyuan Tuhan itu terus membutuhkan respon manusia. Nah, konsekuensinya adalah ortodoksi ke gereja ajaran itu berproses juga. Bahkan tidak lebih cepat dari gnostisisme saat itu. Gnostisisme bahkan ratusan tahun sebelum Kristen sudah ada. Intinya apa? Gereja berproses. Nah, tetapi karena saat itu semakin luas, dunia banyak bertanya kepada kekristenan, siapa Yesus, siapa ini keilahian dan sebagainya, apa itu Mesias. Akhirnya mulailah gereja saat itu berproses. Mulai bapak-bapak apologetika menggunakan hak jawabnya kira-kira seperti itu. Nah, teologi mulai apologetika berkembang, teologi pun berkembang setelah itu. Nah, Nestorius ini salah satu juga tokoh gereja yang saat itu memiliki pandangan yang berbeda. Itu diakomodir. Yang tidak diakomodir adalah sikap seperti Arius yang ketika dinasehati di dalam sidang itu masih melawan. Itu yang tidak ditolerir oleh gereja.
Keputusan konsil adalah keputusan Roh Kudus jika mengacu kepada konsili Yerusalem. Itu standar itu diterapkan oleh gereja ekumenis, sehingga gereja mengambil sikap untuk menganatema dari sikap melawan si Nestorius ini, gitu loh. Tetapi jangan mengatakan pandangan itu salah. Mungkin substansinya salah begitu, tetapi kita harus memberi ruang perbedaan itu ada. Jadi maksudnya gini, ketika dengan Islam, kita juga harus hati-hati mengatakan bahwa si Waraka ini Nestorian itu bidat. Jangan dulu, ketika literasi mereka semakin baik, nanti yang jadi korban siapa? Gereja Assyria mungkin dikorbankan dalam hal ini. Kan mereka saudara kita juga. Dan Nestorius itu sebenarnya bukan menyangkal Tritunggal, bukan menyangkal keilahan Yesus Kristus, tidak. Tetap mengakui memutlakan keilahiannya kok. Hanya mengenai dwinatur itu yang mungkin tidak diterima. Mungkin Pak Peter nanti bisa luruskan saya. Tapi intinya gini, kita harus hati-hati mengkorelasikan Waraka dengan Nestorian. Menurut saya, kita mulai kurangi intensitas bicara seperti itu. Tetapi jangan kaitkan Waraka itu, karena sebenarnya tidak ada data sejarah siapa Waraka, dan nggak jelas itu diceritakan di mana sih? Hadis, sirah, gitu. Di sirah Muhammad di Nabawiyah ada. Rata-rata semua di sejarah mengenai Muhammad itu ada nama Waraka. Itu memang fakta dia ada. Iya, karena kalau kita terus mengatakan Nestorian itu enggak, silsilahnya Waraka ada enggak? Dia itu saudara Khadijah yang paling tua. Iya, maksudku iya saudara, tapi silsilahnya kan kita nggak tahu juga. Kalau saya bisa berkomentar sedikit ya, gereja Kristen itu kan gereja yang panjang dengan sejarah yang panjang. Ada baiknya kita bijaklah membaca sejarah itu. Mau Nestorian, monofisit dan segala macam adalah kasus-kasus yang pernah terjadi dalam perjalanan sejarah gereja kita. Ya, di dalam iman dasar, baik yang dituduh monofisit, baik yang dituduh Nestorian, ya, adalah penganut Trinitarian. Mereka percaya pada Tritunggal. Perbedaan baru muncul itu di dalam konteks penjelasan kristologi. Gitu. Nah, kalau Nestorian punya pemikiran bahwa yang dilahirkan oleh Maria adalah manusia, setelah dilahir baru dipenuhi oleh kealahan, dan artinya bahwa ada saatnya dia dia adalah manusia saja, ada saatnya dia adalah ilahi. Nah, ini yang dikoreksi oleh sinode atau konsili. Muncul nanti antitesisnya kristologi dari Alexandria atau dari Mesir yang menolak konsili Chalcedon, yang masih sedikit menurut pandangan Alexandria masih berbau Nestorian, karena seolah-olah masih ada saatnya Yesus itu manusia saja, ada saatnya dia Allah saja. Tetapi dalam kristologi Alexandria, ya, ketika firman Allah sudah berinkarnasi menjadi manusia dalam rupa manusia, ya, dua natur ilahi dan natur insani sudah menyatu, walaupun tidak saling mengubah atau saling menggantikan. Kita tidak boleh lagi membeda-bedakannya. Ada saatnya dia manusia saja, ada saatnya dia Allah. Ya, faham ini sekarang pun masih muncul di antara kita. Ya, ada kelompok Kristen yang menganggap bahwa ketika Yesus lapar itu adalah manusianya saja yang lapar. Gitu. Ketika dia membangkitkan orang mati itu adalah keilahiannya dan lain-lain. Ya, tetapi ini katakanlah ini mungkin adalah kesesatan, tetapi ini kesesatan kecil yang tidak mengubah bahwa kita semua percaya bahwa Yesus itu adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Pada saat itu, ya, bahasa gereja hanya ada bahasa Yunani dan bahasa Latin, ya, bahasa resminya.
Tetapi tidak semua gereja-gereja ini fasih menggunakan bahasa ini. Contoh seperti dalam gereja Alexandria yang berbahasa Koptik, ya, mereka sendiri mengakui bahwa memang dari pihak Koptik ada penyampaian penjelasan yang kurang menyeluruh sehingga ditangkap oleh konsili Kalsedon bahwa Mesir itu atau gereja Alexandria itu menganggap Yesus itu adalah Tuhan saja karena sudah satu natur atau manusia saja. Tetapi bukan itu maksudnya. Keterbatasan bahasa pada saat itu membuat kesalahpahaman untuk mengerti satu sama lain. Nah, maka kalau kita tidak boleh menempatkan kasus konflik pada saat itu dengan kemajuan teknologi sekarang, di mana sekarang semua bisa dikonfirmasi. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, komunikasi sekarang, akhirnya ternyata Nestorian, monofisit yang dianggap itu ternyata nggak jauh berbeda dengan apa yang kita pahami, apa yang dipahami oleh gereja, katakanlah gereja Kalsedon. Sehingga ekskomunikasi yang dikenakan ke masing-masing gereja itu sekarang sudah diangkat, sudah dipulihkan, bahwa ternyata kita mengimani Kristus yang sama, kristologi yang sama dengan bahasa yang berbeda, ya, bahasa penyampaian yang berbeda. Jadi Nestori kembali kepada Warakah itu. Makanya saya katakan, saya juga meragukan karena Warakah ini siapa? Kalau dia Nestorian tidak pernah menolak Tritunggal, ya. Nestorian tidak pernah menganggap bahwa Yesus itu Allah saja atau manusia saja, ya. Tidak pernah. Bahwa Nestorian itu Trinitarian, iya. Dengan bahasa mereka. Nah, kalau Warakah dan Nestorian, ya, mustahil dia mengatakan atau mendukung kenabian orang lain, karena di semua gereja apostolik kenabian itu sudah final di dalam diri Yesus Kristus, ya. Tidak mungkin Warakah mengakui ada nabi lagi. Ya. Jadi saya pikir seperti dikatakan saudara kita tadi itu, literatur saudara kita ini adalah semua literatur mereka ciptakan sendiri, mereka promosikan sendiri, mereka simpulkan sendiri, sebagian mereka tolak juga sendiri, ya. Maka kalau ada satu ustadz menceritakan kisah-kisah di luar Quran, ya, itu jatuh kepada kisah ini sohi atau doif atau hasan, ya kan? Yang sohi aja bisa jadi doif, yang doif aja bisa jadi sohi, tergantung selera saya atau logika saya yang bisa menerima. Tapi kalau kita menggunakan akal sehat, ya, sohi itu sah maksudnya kan, doif itu maksudnya tidak kuat. Artinya ada yang benar, ada yang separuh benar, ya. Separuh benar itu bukan kebenaran. Di dalam kekristenan, logika Kristen itu jelas. Ya, bilang ya, tidak kalau tidak. Selainnya dari si jahat. Tidak ada abu-abu. Tidak ada abu-abu dalam bernalar logika teologi Kristen. Ya, tidak. Tuhan atau tidak Tuhan. Allah atau tidak Allah. Tidak ada daerah abu-abu. Karena ketika kita mengatakan kebenaran dan separuh kebenaran, ya separuh kebenaran itu adalah bohong. Jadi semua narasi-narasi mereka itu bagi saya, juga bukan bagi saya, tapi bagi mereka juga, ya. Itu semua adalah narasi-narasi opini, ya, yang semua orang bebas bernarasi, beropini, tetapi tidak mutlak benar dan tidak mutlak diterima. Dan kita bisa lihat siapa yang setuju dengan ustadz itu, siapa yang tidak setuju, kan seimbang, atau bahkan mungkin lebih banyak, lebih kencang orang yang tidak setuju menyuarakan hal-hal cerita-cerita baik. Kenapa? Karena mereka punya cerita sendiri lagi. Demikian saya pikir. Nestorian itu ya berpedangan bahwa pribadi Yesus itu dua, ya itu memang bukan ajaran Kristen, ya. Dan itu Nestorian itu ajarannya sudah ditolak di Konsili Efesus oleh tahun 431. Sudah ditolak jelas oleh gereja karena Yesus itu mempunyai satu pribadi
dengan dua sifat, bukan dua pribadi. Jadi memang bukan ajaran Kristen itu. Tapi yang kontemporernya mereka sudah berubah, Pak. Kalau di dalam sejarah mereka memang menolak Theotokos dan pernah dikutuk oleh di Konsil Efesus sama Chalcedon itu. Tapi mereka dikutuk bukan karena menolak. Oh, iya. Mereka menolak Theotokos lalu mempromosikan Christotokos. Tetapi Christotokos itu sendiri tidak sesat loh. Coba dong, saya bisa share screen nggak nih? Silakan. Saya ambil dari data dari Britannica. Kalau yang sekarang yang kontemporer ini udah bukan seperti yang dulu. Kalau yang dulu kan dia menolak Theotokos gitu. Kalau yang sekarang ini sudah ada di dalam gereja Timur, gereja Persia, sudah yang seperti yang disampaikan tadi. Sudah dipulihkan, tapi yang kita konteksnya bukan membicarakan kontemporer, kita membicarakan yang ada dalam sejarah dulu. Hanya mau berkomentar aja tentang dua pribadi dan satu pribadi, ya. Itu makanya saya katakan keterbatasan bahasa, Pak Herman, gitu. Bahwa benar Yesus itu punya dua pribadi ilahi dan pribadi insani. Pribadi ilahi dan pribadi insani, ya. Tetapi bahasa Alexandria yang dua pribadi itu sudah menyatu dan jadi satu pribadi, namanya pribadi inkarnasi firman Allah. Tapi sebenarnya walaupun dikatakan satu pribadi, tetap saja dua pribadi. Tetapi dua pribadi sudah menyatu tanpa saling mengubah. Jadi ini hanya permainan kata-kata saja sebenarnya yang kita harus jeli. Saya tidak sependapat, Pak. Pribadi beda dengan hakikat, ya. Ya beda, makanya kalau mau lebih keren pakai bahasa aslinya, hipostasis dan substansi, ousia dan persona dengan substansi, ya. Personae dengan natur itu beda ya. Natur kan lebih condong ke kodrat ya. 3 persona ya, 1 natur. Naturnya beda dengan persona, nggak bisa disamakan. Dia kan satu pribadi. Kalau untuk kristologinya kan satu pribadi, 2 natur kan. Ya. Atau begini saja, kita pakai bahasa yang kita bisa mengerti bersama. Kodrat. Insani sejati, ilahi sejati, ya, menyatu tanpa saling mengubah, tanpa saling menggantikan. Silahkan kita simpulkan masing-masing. Tidak bercampur tapi tidak berpisah kan. Insani ilahi, saya insani, saya manusia sejati saya. Ya. Allah sejati menyatu di dalam saya tanpa saling mengubah secara misterius, tak terjelaskan. Apakah saya 2 pribadi? Apakah saya 1 pribadi? Ya, saya pikir keduanya bisa benar, keduanya bisa salah. Selama bisa benar, kalau kita bisa memahami keutuhan insani dan keutuhan ilahi yang sejati. Jadi akhirnya bapak-bapak gereja memahami ini hanya soal penjelasan saja yang bisa orang salah paham. Yang mati siapa? Allah di dalam kita di dalam Allah itu tidak pengertian lokasi, Pak. Ya, karena roh dan lokasi itu pengertian rohani. Ya. Bukan berarti kita bersatu sama dengan Allah, tidak. Allah di dalam kita itu berarti ya Allah itu menguasai hidup kita, menguasai hati kita, itu disebut dengan kepenuhan Roh Kudus. Beda konteksnya Pak Herman. Ini kan konteksnya kepada inkarnasi firman Allah. Saya kan bukan firman Allah. Ada kualifikasi dalam diri Yesus yang bisa kita kenakan, ya, tetapi dengan kualitas yang berbeda. Jadi tidak boleh Yesus anak Allah, kita juga anak Allah, tetapi bukan berarti kita sama seperti Yesus. Yesus anak Allah secara hakikat, Pak, ya, secara substansi, makanya dia disebut anak tunggal. Kita anak Allah itu adopsi, angkatan, Iya, secara rohani. Memang makanya saya bilang Pak Herman, ya, kita bisa mewarisi, memakai kualifikasi Yesus dalam diri kita,
tetapi konteksnya berbeda. Jadi tentang dua pribadi, satu pribadi dalam diri Yesus itu tidak boleh Bapak bandingkan dengan manusia kita pada umumnya, karena kita bukan firman, bukan inkarnasi Allah. Allah itu adalah roh yang berpribadi, karena dia punya hati nurani, dia punya emosi, dia punya sifat moral, dia punya sifat, semua sifat-sifat manusia ada dalam diri Allah, karena manusia diciptakan menurut teladan Allah. Tapi Allah dalam sifat manusia dalam diri Allah atau sifat Allah ada dalam diri manusia? Sifat-sifat Allah dalam arti yang bersifat pribadi, ya. Makanya Allah itu adalah roh yang berpribadi, bukan roh-roh begitu saja. Makanya manusia diciptakan menurut petan Allah, makanya manusia disebut pribadi. Bedanya manusia pribadi yang mempunyai wujud dalam daging. Sedangkan Allah adalah sifat pribadi dalam wujud dalam roh. Ya. Tapi sifatnya sama. Kita mempunyai semua sifat Allah, kita punya. Cuman Allah tidak terbatas, kita terbatas. Ya. Itu makanya saya bilang tadi Pak Herman, kita bisa memiliki kualifikasi Allah. Manusia bisa memiliki kualifikasi Allah. Allah bisa. Tetapi kualifikasinya itu tidak dalam kualitas yang sama dengan Allah miliki. Makanya kita disebut gambar dan rupa Allah, kan? Iya, makanya begitu. Jadi Allah itu roh yang berpribadi, bukan suatu wujud yang berpribadi. Dan pribadi Yesus itu hanya satu. Itu ajaran Athanasius yang benar mengenai Tritunggal. Nggak ada ajaran lain yang lebih tepat dari Tritunggal dari ajaran Athanasius. Ya. Ya, maksud saya kita hati-hati mengkorelasikan Waraka itu dengan Nestorian, dengan Muhammad, dan otomatis akan mengkorelasikan Nestorian itu dengan isi Al-Quran terkait warna Kristen. Karena yang di Quran itu tidak ada hubungannya dengan pemahaman Nestorian. Itu dengan pemahaman subordinasionisme lebih cocok tuh, politeisme atau triteisme, bukan Nestorianisme. Saya hanya memberikan warning itu, hati-hati mengidentikan Waraka dengan Nestorian, sama sekali tidak. Saya lebih suka itu entah terpengaruh dari mana, nggak jelas kenapa doktrin-doktrin bidat itu kok bisa masuk ke dalam Quran itu dari mana. Tapi gini loh teman-teman, kita juga tidak tahu ya kan Waraka ini sesuatu yang real atau tidak, karena konfirmasinya dari Bapak gereja apakah ada gitu loh. Apakah Bapak gereja mengenal si Waraka ini? Atau ada tulisan-tulisan? Jangankan Waraka, Pak. Gereja sendiri tidak pernah mengkonfirmasi apakah tokoh Muhammad itu pernah ada atau tidak. Tidak ada satupun Bapak gereja di abad-abad ke-7 berbicara tentang Sri Baginda itu. Kalau dia memang adalah tokoh besar pada saat itu, ya, yang sangat berpengaruh, pastilah ada bapak-bapak gereja yang berbicara tentang dia. Iya. Jadi kita juga tidak bisa kita klaim secara pasti Waraka ini Nestorian atau tidak, begitu. Tidak bisa. Baca di Wikipedia ya. Wikipedia ini kan kalau salah dirubah, semua orang bisa merubah. Tapi Wikipedia yang tidak dirubah sampai sekarang saya bacakan ya. Waraka adalah seorang yang beragama Nasrani yang tinggal di Mekah. Waraka adalah imam Nestorian dan dihormati dalam tradisi Islam untuk menjadi salah satu Hanif pertama yang percaya kenabian Muhammad. Ini kalau di Wikipedia, ya. Berarti Pak Herman, ya kan dari sumber penulisan itu kita kalau saya sih sudah ini bisa melihat bahwa itu yang menulis itu dari sumber Islam. Kalau aku gini punya pikiran gini, jika di si Waraka itu Nestorian, apakah kepercayaan Nestorian ini percaya dengan namus? Siapakah namus? Kalau aku ambilnya namus. Siapa yang percaya dengan namus ini? Siapakah namus ini? Kalau kita menemukan namus ini, berarti kita bisa menemukan si Waraka ini golongan apa? Ya ada yang bisa jawab itu. Nah itu. Karena kata Jibril itu kan sudah dikembangkan oleh Muhammad sendiri, tapi Waraka sendiri mengatakan itu adalah namus. Jadi namus ini siapa? Jadi baru kita tahu siapa ini si Waraka ini, sektenya apa.
Ya. Jadi Itu. itu Jibril itu hanya kesimpulan. Ya, Muhammad sendiri tidak tahu itu Jibril dan tidak tahu itu malaikat. Dia penuh ketakutan ya, hampir sampai dia lari-lari ya. Khadijah yang mengatakan itu malaikat. Tapi karena mereka melihat di Kristen, malaikat yang membawa firman itu adalah Gabriel, ya maka mereka lalu mengatakan itu Jibril. Tapi di Quran itu semua istilah Jibril itu tanda kurung, berarti aslinya tidak ada. Adanya kan nanti penjelasan dari Muhammad, yaitu di hadis. Kalau Ya, memang mau cari waraka, siapa si waraka, harinya ke Namus ini. Siapa Namus ini? Siapa yang mempercayai Namus? Kita tahu si waraka ini seperti apa. Bisa aja waraka itu cerita yang dibuat-buat. Ini mungkin untuk bisa mengerti Namus, Warakah mengatakan bahwa Namus itu dulu juga yang bertemu dengan Musa. Mungkin dia yang bertemu dengan Musa itu kan adalah Tuhan sendiri, ya, Malak Yahweh, ya. Malak Yahweh itu adalah Yesus dalam Perjanjian Lama. Tapi kalau betul memang itu adalah Namus, ya maksudnya itu adalah ya yang bertemu dengan Musa itu adalah Allah sendiri gitu loh. Tapi kan tidak mungkin Allah bertemu dengan Muhammad di Gua Hira. Pasti bukan Allah itu yang bertemu dengan dia. Masalahnya kan waktu di gua kan tidak memperkenalkan diri. Dan di Al-Quran juga tidak ada Allah berkata kepada Muhammad, akulah Allah. Berarti masalahnya di Warakah. Masalahnya di Warakah. Kenapa Warakah langsung menjustis? Oh, itu Namus gitu. Yang pada akhirnya disebut itu Jibril. Itu Warakah. Masalahnya apakah benar ada Warakah yang berkata seperti itu? Nah iya, makanya kalau kita mau cari benar tidaknya si Warakah ini dari kata-kata Namus. Siapa yang menggunakan kata Namus ini? Orang sekte apa? Terus larinya ke siapa naik Namus ini? Kalau dikatakan itu Namus adalah Allah, kenapa di Al-Quran tidak ada mengatakan akulah Allah? Biasanya Islam bertanya kepada orang Kristen, tunjukkan ayatnya Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku. Pertanyaan ini kita kembalikan ke Quran juga, nggak bisa dijawab. Berarti tunjukkan bahwa Namus itu adalah Jibril gitu ya, dibalik. Bukan. Pertanyaannya. Kalau umpamanya tadi kan katakan Namus yang ketemu dengan Musa adalah Namus. Berarti kalau dalam kita masuk ke Alkitab itu kan Allah. Ya toh? Nah, kalau memang yang bertemu dengan Muhammad itu adalah Allah, kenapa di Al-Quran tidak pernah ada berkata akulah Allah, sembahlah aku? Pertanyaan Muslim ke Kristen biasanya, tunjukkan ayatnya di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan dan sembahlah aku. Pertanyaan ini kita kembalikan ke mereka, mereka pun nggak bisa jawab. Di mana Yesus mengaku nabi? Ya, ada akulah utusan. Utusan nabi. Apa? Utusan apa? Loh, nabi kan tentang ini apa? Bukan utusan. Beda. Kalau beda. Jadi gini, nabi tentang kita sama nabi tentang Kristen beda, bro. Oh iya, itu lagi susah. Gini. Yang disebut utusan itu kalau nabi itu manusia ya. Manusia yang diutus. Kalau pada saat itu yang nabi diutus adalah firman. Yang diutus adalah firman. Jadi Yesus bukan nabi. Kalau nggak salah ya Pak Bagus ya. Pak Petre, nabi itu artinya pelihat ya. Pelihat. Jadi begini. Rasul yang utusan itu rasul, sebenarnya. Itu tidak tepat, tidak tepat kalau mendikotomikan antara nabi dengan rasul. Semua itu adalah jabatan yang diurapi oleh Tuhan dan itu diemban oleh Yesus Kristus dikenapi. Dia adalah imam, dia adalah nabi, dan dia adalah raja. Jadi nabi dan rasul itu dua-duanya adalah dari Tuhan. Imam itu bicara tentang bagaimana memimpin manusia kepada Allah. Sedangkan nabi adalah bicara Tuhan, dari Tuhan kepada manusia, imam dari manusia kepada Allah. Nah, dua arah seperti itu. Kalau saya sih berpikir gini, bahwa kalau orang Islam bilang Yesus adalah utusan, itu salah. Yang diutus bukan Yesus, tapi firman yang diutus menjadi manusia. Itu kesalahan. Ya enggak. Lu mau ngomong firman lu apa enggak? Intinya Yesus itu manusia, itu firman. Yang diutus itu firman.
Firman Iya, itu tidak punya nama. Gini sih, Bro, gini. itu Makanya gini, pemahaman sistematis. Kristen. Bentar, Kamu bentar. harus tahu mendengarkan pemahaman Islam juga, gitu loh. Gini. Yesus Kristus itu rasul. Oh, Dia itu rasul. iya. Tetapi maksudnya yang diutus dalam Alkitab itu, dia berpikir kan bahwa Yesus adalah utusan. Iya kan? Iya. Tetapi waktu diutus itu dalam bentuk firman. Firman yang Dalam diutus firman. menjadi, iya, firman yang diutus menjadi, yang keluar dari Bapa diutus menjadi daging. Seperti itu. Lah, Yesus memang utusan kok. Kok bukan utusan loh. Jangan takut Setelah mengatakan menjadi itu. manusia, setelah menjadi Gini. manusia ataukah dia utusan? Gini. Jangan takut, jangan minder. Mengguna. Jadi ikuti arusnya mereka. Memang betul Yesus dikatakan utusan. Yang tidak betul ketika mereka menambahkan kata cuma, hanya utusan, cuma utusan, itu yang nggak benar. Makanya kita harus selaraskan dulu. Masalah gini, di dalam Alkitab tuh nggak ada ketika firman ini menjadi manusia itu adalah utusan, nggak ada yang diutus, yang diutus adalah firman. Begitu menjadi manusia. Anaknya yang tunggal kok. Sekarang firman itu dalam diri Yesus kan? Iya. Kalau jawab utusan itu gini loh. Iya, Yesus memang utusan. Utusan dari mana, bro? Nah, gitu tanyanya. Kembali tadi mengenai malaikat ya. Tahu saya kalau di Alkitab itu kalau malaikat datang dia memperkenalkan diri ya. Akulah Gabriel, akulah Mikael ya waktu bertemu dengan. Ya, setuju. Jadi malaikat selalu memperkenalkan dirinya supaya manusia tahu bahwa itu adalah ya yang diutus oleh Allah. Ya, pada di Gua Hiro dia nggak mengenalkan diri. Perkenalkan dirinya dan dia nggak tahu lagi bahwa Muhammad itu butuh. Kalau memang itu yang ditemukan, yang bertemu Musa juga, pasti kalimatnya itu pembukaannya, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Oke, Pak Petro, aku mau bicara tentang John of Damascus keterkaitan dengan eksistensi Muhammad ya, rangkaian sejarah Islam tentang Muhammad dan Warakoh itu. Kalau di tulisannya John of Damascus tentang heresy of Ismail itu, ya kan, John Damascus kan mengkategorikan bahwa Islam itu termasuk heresi bidat dalam kekristenan. Jadi terkesan bahwa sebenarnya Muhammad dan rangkaian cerita tentang Muhammad itu seperti ada dalam sejarah di dalam ini, tapi dia hanya menyerang teologinya, teologi dari pandangan ini begitu. Nah, berhubungan dengan narasi Pak Petro tadi bahwa sebenarnya tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Islam itu adalah tokoh-tokoh fiktif, termasuk Warakoh itu, khususnya Warakoh. Lalu kalau kita lihat dari tulisan John of Damascus, apakah itu membuktikan bahwa sebenarnya Muhammad juga eksis beserta dengan tokoh-tokoh yang ada dalam Islam pada zaman Muhammad tersebut? Mungkin Pak Petro bisa menjelaskan tentang John of Damascus ini mungkin. Sekarang kan begini, John Damascus ini kan muncul sudah di zaman kejayaan Islam ya. Artinya sudah Islam sudah menyebar dengan segala pengaruh. Mau tidak mau ya, ketepatan John Damascus dari Syria ini sebagai katakanlah sebagai tokoh gereja harus memberikan komentar tentang eksistensi saya belum membaca seluruhnya tentang pendapat beliau. Tetapi ketika dia mengklasifikasikan ini adalah bagian dari heresi, heretik, ya, itu logis. Kenapa? Ya. Karena ketika saya katakan warak itu fiktif, ya, artinya kita tidak tahu apakah ini manusia pernah ada atau tidak, apakah ini manusia rekayasa atau tidak. Tetapi karena John Damascus atau siapapun tidak bisa mengkonfirmasi fakta cerita-cerita ini, mau tidak mau kita harus menerima ini sebagai suatu materi menjadi bahan, gitu. Nah, kalau waraka adalah
seorang imam Kristen. Ini pun masih dipermasalahkan. Katanya Nasrani. Nasrani bukan Kristen, Kristen bukan Nasrani. Gitu. Jadi agak sulit ya. Tapi katakanlah Nasrani adalah Kristen. Dia menikahkan Khadijah yang keponakannya atau masih saudaranya. Ya. Pastilah dia menikahkan itu secara Kristiani. Ya kan, logikanya kan. Tidak mungkin secara agama lain. Artinya ketika dia dikawinkan secara Kristiani, pastilah dia harus melalui baptisan dulu dengan sakramen dan lain, ya, baru bisa dikawinkan. Nah, artinya dia sudah masuk ke dalam komunitas kekristenan. Aku pernah dengar Ibu Sofiatul ya ngomong tentang pernikahannya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah ya. Itu dikatakan itu nggak sadar, jadi dimabukkan, Kak. Aku pernah dengar. Mungkin teman-teman masih ingat ya. Ya memang ya ada. Menikah abal-abal, tidak ada sakramen aneh-aneh. Yang dimabukkan bukan Muhammadnya. Bukan, itu bapaknya Khadijah, karena bapak Khadijah tidak setuju Muhammad kawin sama Khadijah, karena Muhammad itu pelayan. Supaya mereka bisa kawin, bapak si Khadijah ini bikin mabuk. Ya, itu benar ya. Kembali kita nggak tahu persis apakah itu benar atau tidak, ya. Karena cerita ini kan tidak otomatis bisa divalidasi oleh Islam bahwa ini cerita benar. Tidak semua Islam bisa menerima itu kan. Semua narasi saudara-saudara. Ya pasti ditolak. Sirah Nabawiyah itu waktu itu pernah ditunjukin oleh Adrian ya. Kalau nggak salah dialah orang pertama yang ada di Arab itu menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Ibrani. Katanya. Tapi nggak tahu, mungkin si David ini punya ini ya, punya referensinya mengenai itu. Sirah itu banyak versinya. Iya sih, betul. Ada macam-macam versi. Banyak tuh.